Yogyakarta, kota yang terus berjalan dengan dua langkah sekaligus. Satu menuju masa depan, satu lagi menapak kuat pada tradisi. Di antara hiruk-pikuk jalanan, dinamika pendidikan, dan denyut pariwisata, kota ini masih menyimpan ruang bagi nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam keseharian warganya. Setiap Kamis Pon, Yogyakarta seakan menarik napas yang berbeda. Di antara kesibukan kota, tampak siluet-siluet warganya mengenakan busana adat Gagrak Yogyakarta. Sebuah penghormatan halus kepada tradisi yang telah hidup selama berabad-abad lamanya. Dulu tidak Kamis Pon, dulu Kemis Pahing, gitu. Lalu diganti Kamis. Itu dasarnya adalah edaran dari pemerintah daerah provinsi. Jadi tidak ada aturan mau di keraton, tidak, tapi itu edaran daerah istimewa provinsi mengedarkan itu supaya menggunakan itu dan sifatnya sunnah, gitu. Ya. Nah, tujuannya apa? Kita membaca saja bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini, ya, itu bisa digadukkan dengan dalam rangka memelihara, kan, melestarikan budaya busana kita gitu. Kalau saya kayak itu, tapi itu dasarnya dari edaran pemerintah provinsi. Sebetulnya menggunakan pakaian Gagrak Mataram itu merupakan satu gerakan, satu pelestarian. Jadi pelestarian itu menyangkut budaya, ya kan, perawatannya, ya, kemudian pengembangannya, dan yang ketiga itu adalah pemanfaatan. Jadi pakaian ini pakaian yang desain ini sudah ada sejak lama, ya. Desain Gagrak Mataram itu karena setelah pergantian Giyanti itu kemudian diikuti dengan satu perjanjian lagi, ya, yang istilahnya terjadi itu menyebutkan tentang masuk dalam hal ini pakaian, tarian, segala macam itu. Nah, pusaka-pusaka apa yang dibawa ke Jogja dan apa yang ditinggal di Semarang. Nah, ternyata yang lama atau yang kita sebut juga dan klasik, ya, itu dibawa ke Jogja, tariannya dibawa ke Jogja. Jadi kalau tari Mataraman itu ya tari dengan Jogja. Kemudian pakaian yang dibawa ke Jogja itu adalah yang klasik, yang kemudian kita sebut dengan Gagrak Mataraman. Nah, ini Gagrak Mataraman yang disebut Gagrak itu adalah style, ya kan, style Mataraman atau gaya Mataraman itu ya yang itu. Pakaian surjan, kebaya, dan seluruh gagrak busana yang dikenakan masyarakat sebenarnya mengandung filosofi yang kaya. Kehadirannya bukan hanya sebagai penanda identitas, tetapi juga memberikan nuansa khusus yang membedakan dari keseharian. Gini, surjan itu dari kata nama sirojan, ya, itu bahasa Arab, yang aslinya, artinya itu pepadang, ya. Nah, itu ciptaan Sunan Kalijogo. Nah, karena itu Sunan Kalijogo menciptakan busana itu namanya busana. Kenapa namanya busana takwa? Takwa itu dari kata Arab takwa, ya. Nah, maka busana itu masing-masing komponen yang ada di busana itu mempunyai arti semua, ya. Ya. Dari atas, ya. Di sini kan ada benih, ya. Jumlahnya 6, 3. Itu karena dakwah itu menggambarkan, melambangkan adanya ajaran agama. Dalam hal ini karena Sunan Kalijogo kan Islam, maka ajaran agama Islam yang jumlahnya 6 itu apa? Nah, itu, ya, benik caca ini, ya.
Lalu ada lagi benik dua kiri kanan. Yang dua itu apa? Ajaran Islam yang dua itu apa? Syahadat. Nah, itu kiri kanan. Tuh. Muni kabeh itu, Mbak. Lalu di sini ini namanya belah Banten. Itu ada beniknya 5. Sing 5 kuwi apa? Nah, wis muni kabeh. Lalu di sini di depan perut itu ada 3 benik di situ. Tapi kalau semua itu beniknya kelihatan, tapi kalau yang 3 ini ditutup di dalam benik. Kenapa ditutup? Nah, ini ya. Kenapa yang lain itu beniknya ketok kabeh, tapi yang telune ini kok di dalam ditutup, berarti ketok. Karena 3 itu adalah nafsu. Nafsu yang harus dihindari manusia, dicegah oleh manusia. Ya. Nah, nafsu sufia, nafsu seks, ya. Terus nafsu makan. Lalu yang satu nafsu syaitan, bahimah, nafsu hewan. Ada 3. Bahimah, sufia, alwamah. Ya, nek wong Jawa ngarani alwamah ya, tapi jadinya lawamah ya, lawamah baca. Lawamah, bahimah, syaitannya ini. Nah, itu baju takwa. Makanya itu karena itu membawa misi dakwah, maka dinamakan baju takwa. Nek cara Jawa jadi takwa. Jelas ya? Iya. Gerak Mataram itu ya dari atas itu di sini ada pakai mandalan, kemudian bajunya pada baju surjan, ya seperti ini surjan. Tapi surjan yang bukan seperti ini, tapi surjan yang dure, gitu ya, dan ada dure seperti ini. Kali ini selagi, nah, nanti saya tunjukkan siapa yang dipakai. Dan kemudian pakai jaring, ya, dan jaringnya diikat pakai lontong seperti ini, ya, dan kemudian pakai efek dan timang seperti ini, kristik yang dipakai, sabunnya polos. Nah, kemudian yang namanya jaringnya itu ada 2 macam, ya, yang lereng seperti ini, motifnya lereng untuk parang, motif parang, atau ini ada sunduran, ya, ini parang, ini sunduran, digabung lereng. Nah, ini pemakaiannya juga harus hati-hati, karena ini yang di belakang harus berlawanan dengan arah keris ini, gitu. Lerengnya ke sana, kerisnya ke sana. Ini pemakaiannya. Jadi pakai ini atau ini boleh dipakai, tapi ada motif-motif yang dilarang, seperti motif parang busa, parang barong, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya, untuk masyarakat umum. Itu awisan, pelarangan. Itu ada khusus sultan yang dipakai parang besar itu nggak boleh. Nah, kemudian kalau di luaran kita niru, ya, diniru seperti ini, gitu. Tapi kalau di dalam, nah, di keraton, nirunya nggak boleh begini, yang boleh begini hanya sultan, gitu, ya, di engkol. Jadi ini, gitu, ya, jebol itu kita ada engkol, itu. Nah, biasanya yang pakai engkol begitu, itu atasnya itu pakai peranaan namanya. Ini peranaan itu tidak seperti surjan yang bisa dibuka, jadi makanya seperti orang pakai kaos, gitu kan, di bawah ditali, seperti itu. Tapi contohnya di sini sama, ya. Nah, surjan, nah, jadi tadi unsur pemakaiannya, tapi ini
kemudian di bawahnya pakai selop ya. Nah kemudian pakai keris. Nah keris gaya Mataraman itu ada 2 macam ya, Solo juga 2 macam sama. Ini namanya keris ganda, nah, ini atau ladrang ya, ladrang atau ganda. Kemudian yang kedua adalah model gayaman seperti ini ya. Nah bedanya dengan Solo apa? Kalau Solo yang ganda ini lebih melengkung, lebih tinggi, tidak melengkung. Ini melengkung, lebih besar. Kemudian kalau yang Gayaman Surakarta itu ini tidak bunder begini, tapi ini bunder begini. Ya, ada sudutnya. Ada sudutnya, ini juga ada sudutnya. Itu kalau itu Surakarta. Kalau Jogja ya ini Gerak Mataraman ya yang ini kita sebut dengan klasik. Kalau yang Surakarta kita sebut dengan romantik style. Nah, ini tadi saya bilang kalau orang kebanyakan biasanya pakai lurik, kemudian para di dalam pakai ini pelanaan lurik ya. Nah kemudian yang boleh pakai seperti ini kalau di keraton Sundaki itu hanya ngesot dalam ya. Dan para pangeran masih diberikan. Tapi kalau di luar, siapapun boleh memakai gitu ya. Saya pun ini hadiah dari saya diberi dari keraton, tapi tidak dipakai di keraton gitu. Waktu itu saya diberi ini untuk pemakaian di Ambarukmo, bukan pemakaian ya. Nah itu pemakaiannya. Kemudian tapi yang ini model-model yang tidak lerek gitu ya. Itu kan lerek ya. Ini bukan biasa. Itu motifnya kita harus lihat ada larnya enggak. Jangan sampai terjadi. Gitu ya. Kalau lar ya larnya naik emas. Seperti itu. Itu berbagai modelnya. Nah ini udeng ya. Bukan ya seperti ini sudah berkembang. Kalau betul itu ya seperti ini. Kemudian dipakai langsung juga seperti ini. Kalau ini kan sudah jadi hanya semacam kopi enggak, tapi modelnya tetap hitam. Nah ini yang perlu dilestarikan, maka dibiasakan sejak yang sekolahnya di SD sampai ke SMA, bahkan karyawan, pegawai, berbagai instansi semuanya setiap Kamis Pon menggunakan pakaian ini pelestarian. Kemudian juga membiasakan, jadi orang nggak kehilangan identitas, karena ini identitas ini Jogja ini identitas, jadi orang tidak kehilangan identitas diri sebagai orang Jogja. Salah satunya ditunjukkan dengan model pakaian, modelnya seperti ini ya. Kain jari yang dililit rapi, surjan yang terlipat sederhana, hingga belangkon yang terikat mantap di kepala. Semuanya bukan sekedar pakaian, ia adalah bahasa budaya. Penanda bahwa Yogyakarta tidak hanya dijaga oleh keraton yang agung, tapi juga oleh masyarakatnya sendiri. Di luar makna dan filosofinya yang dalam, penggunaan busana gagrak juga menghadirkan pengaruh nyata bagi para pedagang yang turut hidup bersama tradisi ini. Gagrak, tapi nggak tahu, nggak serame setelah ada Kemis Pon itu, nggak cuman dulu kan terbiasa dipakai untuk dalam, terus kalau untuk acara-acara pelabuhan apa itu, tapi setelah terus ada dari pemerintah Jogja untuk pakai Kemis Pon itu mulai ramai gitu. Lumayan dari corona terus ada peraturan itu. Dulu kan pertama kali itu kan ramai, terus sekarang ada udah pada buat seragam sendiri, ada sudah yang punya, jadi udah 1-2 yang beli.
ibu senang tuh dia tahu. Kalau zaman dulu kan ibu aja belum tahu Garuda itu apa, jadi setelah ada ini ya ibu senang bangga sama pemerintah kayak biar anak-anak itu mengenal sejarah gitu loh, biar tahu. Kalau zaman dulu kan nggak tahu sama sekali, sekarang jadi tahu. Semoga ya adanya pemerintah menyarankan untuk pakai Garuda itu semakin semakin anak-anak lebih tahu budaya Jawa atau semua gitu. Di pasar, di perkantoran, di sekolah dan di jalanan, Kamis Pon menghadirkan wajah Jogja yang tidak hanya ramah, tetapi terasa seperti rumah. Sebuah pertemuan antara keseharian dan warisan, antara modernitas dan leluhur yang berdiri berdampingan tanpa saling meniadakan.